Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi, sebagai host yang akan menemani Anda. Deng-deng-deng-deng-deng. Argentina akhirnya menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah dalam partai final berhasil mengalahkan Prancis melalui drama adu penalti 4-2 setelah sebelumnya bermain imbang 3-3 dalam pertandingan waktu normal dan babak perpanjangan waktu. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Lusail, Qatar pada Minggu 18 Desember 2022 lalu itu, Messi mencetak 2 gol menggenapi 1 gol lain yang dicetak oleh Angel Di Maria. Sedangkan 3 gol Prancis semuanya dicetak oleh Kylian Mbappe. Publik Argentina tentu saja bersuka cita sebab mereka sudah menunggu gelar juara ini selama 36 tahun setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada tahun 1986 dengan Diego Maradona sebagai kapten tim. Kemenangan Argentina ini juga disambut oleh segenap penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya banyak yang sudah menantikan momen Lionel Messi untuk menjadi juara dunia dan mengangkat trofi Piala Dunia. Lewat gelar juara dunia bersama Argentina itu, Lionel Messi dianggap sudah menyempurnakan karirnya sebagai pemain sepak bola, sebab ia sudah meraih semua trofi yang bisa ia menangkan. Gelar juara dunia tersebut juga membuat legitimasi keunggulan Lionel Messi atas Cristiano Ronaldo yang memang selama ini sering diperdebatkan oleh orang-orang makin menjadi-jadi. Selamat buat Argentina, wabil khusus buat Mas Lionel Messi. Perjuangan yang keras, penantian yang panjang akhirnya berbuah manis. Argentina akhirnya kembali meraih gelar juara dunia ya. Sementara Lionel Messi, sang kapten, akhirnya melengkapi karirnya sebagai pesepak bola dengan trofi yang sempurna ya. Piala Dunia 2022 Qatar ini saya pikir menjadi Piala Dunia yang cukup adil dan seru. Di babak grup, belas tidak ada negara yang punya poin sempurna ya. Negara-negara Asia dan Afrika terbukti bisa mengalahkan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan. Bahkan Maroko bisa sampai semifinal ya. Sedangkan untuk urusan pemain semua dapat jatah prestasinya masing-masing ya. Messi dianggap berhasil menyempurnakan karir sepak bolanya. Terus Mbappe yang walau di final kalah tapi berhasil menjadi top skor. Lalu Luka Modric ya yang umurnya sudah 37 tahun terbukti masih bisa memberikan medali untuk negaranya. Sedangkan Cristiano Ronaldo yang walau negaranya kukur lebih awal namun ia berhasil mencetak rekor sebagai satu-satunya pesepak bola yang bisa mencetak gol di 5 Piala Dunia. Inilah Piala Dunia berkonsep pramuka. Di sini senang, di sana senang, semuanya kebagian jatah. Nah buat kalian nggak usah sok-sokan kasihan sama Prancis, Kroasia, apalagi Portugal ya. Ingat gaji Mbappe dan Ronaldo sebulan itu masih jauh lebih banyak dari gaji kalian seumur hidup. Ketika kalian masih sering nyampurin air ke botol sampo yang sudah mau habis biar bisa masih dipakai, Mbappe bahkan bisa bikin kolam renang yang isinya sampo semua ya. Ingat, kasihanilah dirimu sendiri. Sosok Ibtu Umbaran Wibowo, anggota polisi yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan. Pasalnya belakangan diketahui jika dirinya ternyata sudah menyamar sebagai wartawan selama kurang lebih 12 tahun. Ia selama ini dikenal sebagai kontributor TVRI Jawa Tengah dan bukan anggota Polri. Umbaran Wibowo selama ini memang bertugas sebagai intel dan menyamar sebagai wartawan. Penyamarannya tersebut akhirnya berakhir setelah publik mengetahui bahwa dirinya adalah polisi pasca ia dilantik menjadi Kapolsek Kradenan. Kasus penyamaran tersebut tentu saja langsung menjadi ramai dan banyak diperbincangkan di media sosial. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prastyo, apa yang terjadi pada Ibtu Umbaran Wibowo adalah hal yang biasa. Ia mengatakan bahwa penyamaran seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara di seluruh dunia. Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI diketahui sudah memecat Umbaran Wibowo sebagai anggota. Ia dianggap melanggar kode etik jurnalistik. Waduh ya, 12 tahun nyamar jadi wartawan dan nggak ketahuan. Tentu saja saya harus mengacungi jempol buat Pak Umbaran ini ya. Untuk sebuah tugas intelijen, tentu saja apa yang dilakukan oleh Pak Umbaran ini adalah prestasi yang luar biasa. Nggak mudah loh jadi polisi yang menyamar dan nggak ketahuan selama 12 tahun, apalagi ini di Indonesia. Negara yang justru banyak banget orang ngaku-ngaku jadi polisi. Tujuannya macam-macam. Ada yang pengen sok jagoan sampai yang cuma pengen cari pasangan. Bahkan ya di Indonesia ini ada loh anggota Badan Intelijen Negara atau BIN yang malah memamerkan surat pengangkatannya sebagai anggota BIN ya. Saya nggak nyebut nama, tapi ada.
Makanya apa yang dilakukan oleh Pak Umbaran ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini kalau seandainya ya Pak Umbaran ini nggak dilantik jadi Kapolsek, bisa jadi penyamarannya masih berjalan lebih lama lagi ya, bisa sampai puluhan tahun. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa institusi Polri ini punya banyak talenta intelijen yang sanggup melaksanakan tugasnya dengan totalitas dan determinasi yang tinggi. Bayangkan, Pak Umbaran yang wartawan TVRI belasan tahun itu ternyata adalah polisi berpangkat itu. Bukan mustahil kalau Jeremy Teti itu sebenarnya adalah Babin Kamtipmas dan Najwa Shihab itu setelah keluar dari Narasi TV bakal langsung dilantik menjadi Kapolsek Kalianggrek Kabupaten Magelang. Ya jangan kaget ya. Jangan kaget juga kalau nanti suatu saat ada yang pengen bikin SKCK di Polsek Bojongsari Depok yang tanda tangan ternyata siapa? Ayu Ting Ting. Seorang warga Banyumas bernama Gema Etika Muhammad melayangkan gugatan kepada Partai Garuda karena nama dan NIK-nya dicatut sebagai anggota partai untuk mengikuti proses verifikasi partai dalam menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Lelaki berusia 29 tahun ini merasa dirugikan karena namanya dicatut menjadi anggota partai, padahal ia merasa tidak pernah mendaftar sebagai anggota Partai Garuda. Gugatan itu disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto pada 16 Desember 2022 lalu. Dalam sidang itu, Gema hadir bersama kuasa hukumnya Joko Susanto, sementara dari pihak Partai Garuda dihadiri oleh Ketua DPC Banyumas M. Isnaini. Dalam gugatannya tersebut, Gema menuntut ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah serta kerugian imaterial sebesar 2 miliar rupiah. Seperti diketahui, kasus dugaan pencatutan NIK serta identitas warga untuk kepentingan parpol dalam mendaftar ke KPU ini memang sudah menjadi rahasia umum dan sudah sering dilakukan oleh partai, utamanya partai-partai baru. Oke, terkait berita soal warga yang menggugat partai karena identitasnya dicatut dan digunakan sebagai syarat untuk mengikuti verifikasi faktual partai ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten untuk membicarakan isu tersebut. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit ya. Halo Mas Prayit, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kabar baik? Mantap, Mas, itu kan tadi ada berita soal siapa namanya Mas Gema tadi menggugat Partai Garuda karena NIK dan identitasnya itu dicatut dan diakui sebagai anggota partai. Dia menggugat sampai berapa tadi miliaran rupiah lah ya. Itu menurut panjenengan bagaimana, Mas? Ya. Oh, nggak apa-apa. Oh, menurut jenengan nggak apa-apa. Ya. Oh, asal nyang-nyangannya cocok gitu ya. Oh, siap. Lu jenengan sendiri berarti juga pernah, Mas? Oh, pernah. Partai Mas, kalau dari warna bulunya apa ini? Warna tubuhnya kelihatannya partai Ojo Medot Oyot ini ya. Ya. Oh, semua partai. Oh, pernah. Oh, 5 partai mengaku panjenengan sebagai kadernya gitu. Oh, berarti panjenengan itu multi partai gitu ya. Kadang anggota ini, kadang anggota ini, kadang anggota ini gitu. Nyang-nyangannya cocok berarti harganya ya. Oh, siap-siap. Oh, itu kalau di negara kesatuan Yanto Akuarium gitu. Kalau di negara Indonesia sebaiknya jangan berarti ya. Oh, oke. Oh, berarti jenengan mendukung Mas Gema ini menggugat dan biar dapat ganti rugi yang banyak. Biar semua partai pada takut untuk mencatut identitas orang gitu ya. Oke, siap. Oke, negara itu tanpa partai sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya partai yang butuh rakyat, bukan rakyat yang butuh partai gitu kan. Oke, siap. Oh ya, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Prayit terkait dengan kasus warga yang menggugat partai karena identitasnya dipakai dan diaku sebagai anggota partai. Obrolan saya barusan bersama Mas Prayit sekaligus mengakhiri obrolan saya di episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok minggu depan, tentu dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak Ben, awakmu nyang-nyangan diaku sebagai anggota partai ngono pironan, Pak? Ya. Oh, cacing lur 3 gram. Oh, 3 gram tok berarti. Oh, siap. Mantap. Partai ini partai podo kabeh ya. Oh, siap. Siap. Demi lur harga diri tergadekan gitu ya, demi cacing lur ya. Siap. Masuk Mas Raid.